Semangat inovasi. Pada submodul pertama ini yang membahas mengenai sumber-sumber big data, saya ingin sharing mengenai cara pandang kita mengidentifikasi sumber-sumber big data. Apa maksudnya? Maksudnya agar ketika kita mengidentifikasi dan akan mengambil data dari sumbernya, itu tidak kaku dan juga harus menyesuaikan dengan tujuan dari kita pengambilan data itu. Nah, teori yang ingin saya sampaikan adalah teori mengenai problem atau problem teori. Pada gambar di samping saya sudah terlihat ya sebuah piramida yang biasanya kita sudah tahu maknanya. Nah, saya membagi piramida ini menjadi beberapa layer. Layer ini mempresentasikan mengenai jenis-jenis atau teori problem yang akan kita bahas persatu-satu. Nah, dalam kacamata big data, teori ini biasanya big data akan mengambil point of view membagi menjadi 4 layer. Yang pertama kita sebut sebagai visible problem, ya, atau yang kita sebut atau boleh disebut sebagai visualized problem. Kemudian yang kedua, kita juga akan memiliki yang namanya masalah yang berpola atau pattern problems. Nah, yang ketiga, nanti kita akan punya yang namanya masalah bertautan atau linkage problem. Dan yang terakhir, kita akan punya deep problem. Nah, ini pasti teman-teman yang sudah pernah menjalankan analisis big data dalam konteks ini machine learning, deep learning, dan AI, mulai nih menangkap ya chemistry dari kata-kata tadi dan relasinya dengan analisis teknik big data yang tadi saya sebutkan. Nah, bagi yang belum, saya akan menjelaskan dengan cara yang ringkas. Visualize problem itu simpel sekali. Sebenarnya suatu permasalahan yang ada di sekitar kita yang bisa kita rasakan dengan indera yang kita punya. Nah, kita punya mata, punya telinga, punya hidung, punya mulut, punya kulit. Ini bisa merasakan atau melakukan sensing terhadap situasi yang ada di sekitar kita. Sebelum kita berangkat kerja, mungkin kita melihat ada beberapa permasalahan. Ketika hujan, nampak oleh kita banjir. Ketika kita di traffic light, kita terlihat kemacetan. Ketika kita melihat fenomena tertentu, kita bisa merasakan. Itulah visualize problem. Nah, visualize problem biasanya mengindikasikan bahwa data yang bisa kita tangkap adalah data yang tampak oleh sensor atau sensing tadi. Nah, ini nanti kita bisa relasikan bahwa Internet of Things atau sensor yang kita gunakan sebagai device untuk menangkap sebuah fenomena permasalahan yang visualize menjadi sebuah data, sebenarnya dia merepresentasikan ini tadi, visualize problem yang ditangkap menjadi data dan dikirimkan ke dalam server atau penyimpanan data. Sehingga secara tidak langsung, kita lambat laun akan memiliki kumpulan visualize problem. Nah, ini yang menjadi poin pertama. Nah, poin kedua adalah kita punya yang namanya pattern problem. Nah, pattern problem adalah masalah atau suatu fenomena yang kelihatan, yang bisa kita rasakan, kita bisa analisis, yang rasa-rasanya dia punya pola. Jadi kelihatan polanya. Kita bisa melihat yang namanya hujan, polanya adalah dia membuat banjir ketika intensitasnya tinggi. Itu pola. Kita bisa melihat kemacetan terjadi di suatu perkotaan ketika jam-jam sibuk, berangkat kerja, pulang kerja, atau jam makan siang, misalnya begitu. Nah, itu adalah pola. Nah, kita melihat banjir, itu bisa terjadi karena memang drainasenya buruk, atau behavior kita membuang sampah di sungai, di saluran air, tidak tertib. Itu adalah pattern problem. Nah, yang ketiga adalah masalah bertautan. Nah, ini masalah bertautan ini adalah berarti kita merasakan bahwa permasalahan itu atau data yang menunjukkan permasalahan itu tidak disebabkan hanya satu variabel semata, tapi melibatkan variabel di luar variabel utamanya tadi. Nah, kita bisa lihat misalnya kalau kemacetan bisa jadi karena memang ada pola di mana jam-jam sibuk itu menyebabkan kemacetan, tetapi itu terhubung juga dengan misalnya daya beli masyarakat atau behavior masyarakat untuk menggunakan transportasi publik itu masih sangat rendah. Sementara keinginan untuk membeli misalnya mobil pribadi yang digunakan sehari-hari itu cukup tinggi. Nah, ditambah lagi dengan variabel misalnya kapasitas jalan yang tidak
mencukupi. Itu namanya masalah bertautan. Nah, ini yang menjadi menarik. Layer keempat adalah deep problem. Deep problem bermakna bahwa kita menemukan inti permasalahan atau inti penyebab masalah itu, atau yang kita sebut sebagai root cause. Nah, dalam big data, kita mengumpulkan data dengan sumber-sumber tadi, itu sebenarnya tidak dalam rangka hanya berbicara masalah visualize problem, tapi kita ingin masuk ke deep problem. Nah, di deep problem inilah sebenarnya yang ingin kita dekati agar kemudian ketika permasalahan itu ingin kita selesaikan, kita tidak terus-menerus mengulang solusi yang kemudian akan terus terjadi permasalahan karena ya itu adalah masalah yang kasat mata, berpola, bertautan, tapi tidak menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya deep problem-nya. Ekspektasinya adalah big data dan data analitik itu membantu kita menemukan apa deep problem-nya dan menyelesaikannya. Sehingga otomatis permasalahan sampai yang lain itu akan bisa terselesaikan dengan baik. Nah, ini adalah cara pandang bagaimana kita menggunakan big data sebenarnya. Nah, ini penting saya sampaikan agar rekan-rekan kemudian ketika nanti ingin mengumpulkan data sebagai bagian dari bahan kita melakukan big data analitik, itu tidak sekedar mengumpulkan data dan kemudian kita langsung proses. Tetapi kita akan mencari apa sebenarnya simptom atau pola yang terlihat, kemudian masalahnya bertautan dengan domain yang lain apa tidak, dan yang terakhir, kita menemukan permasalahan inti apa tidak. Nah, penggunaan machine learning, deep learning, sampai AI in general, menurut saya digunakan untuk menyelesaikan tipe-tipe permasalahan ini. Nah, hopefully rekan-rekan menjadi lebih paham dan lebih aware bahwa data yang kita kumpulkan meski hanya kecil, hanya simple, sebenarnya ketika nanti dikumpulkan menjadi satu sangat besar, kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memiliki pola seperti piramida ini. Dan hopefully tidak ada permasalahan di dunia ini yang tidak bisa kita selesaikan dengan big data. Semoga ini menjadi semangat dan kemudian bisa memantik kita bahwa kita berada pada track yang benar mempelajari mata kuliah yang sangat keren sekali. Terima kasih, semangat inovasi.